Saudara, silahkan untuk dipimpin ketua kelasnya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Ya, sebelum dimulai, saya cek kehadirannya dulu ya. Ada yang tidak berangkat untuk pagi hari ini? Ya. Berangkat semua ya? Alhamdulillah. Oke, baiklah anak-anak. Untuk pagi hari ini, nanti Bapak akan menyampaikan tentang kaitannya dengan wawasan kebinekaan global, yaitu dari topik 3, itu berdamai dengan diri. Nah, apa yang dimaksud dengan berdamai dengan diri? Kita akan sampaikan pada hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin cek pembangun semangat dulu, konsentrasi dulu, agar nanti mencek kesiapan kalian dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kita breaking dulu ya. Oke. Nanti kalau Bapak mau mulai bilang katakan Andi hormat gerak, berarti kalian Terus ada lagi katakan Andi angkat tangan, berarti angkat tangan. Ingat ya, kalau Bapak bilang diawali dengan katakan Andi, kalian mengikuti. Katakan Andi angkat tangan, semua angkat tangan. Paham ya? Ya, konsentrasi. Katakan Andi angkat tangan. Katakan Andi turunkan tangan. Oke, masih konsentrasi. Katakan Andi berdiri. Katakan Andi duduk. Katakan Andi berdiri. Duduk. Ya, yang konsentrasi baru banyak. Kenapa kalian duduk? Ulangi. Ayo, yang kurang kalimatnya apa? Katakan Andi. Berarti Andi kan tidak berkata tadi. Ya, ulangi, duduk silakan. Katakan Andi berdiri. Katakan Andi istirahat 4 gerak. Siap gerak. Duduk. Gerak. Katakan Andi duduk. Katakan Andi ketawa. Katakan Andi diam. Ketawa. Andi tidak berkata loh. Oke, jam konsentrasi ya. Sekali lagi ya. Kalau Bapak apa yang nanti Bapak sampaikan, kata-kata tolong diikuti. Contohnya bebek, kalian ikuti bebek, ayam, kalian ikuti ayam. Ya, konsentrasi. Ya, konsentrasi. Siap? Bebek. Sapi. Kuda. Dua kuda. Satu sapi. Dua. Tambah 3. Berapa? Siapa yang jawab 5 lagi? Tidak konsentrasi. Sekali lagi. Sapi. Bebek. 5 sapi. Tambah 6 sapi. Berapa jumlahnya? Ya deh, jawab 11. Oke, semua sudah. Banyakkan konsentrasi. Baiklah, hari ini kita akan mulai ya. Topik berdamai dengan diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Ya, jadi kalian harus sesuai dengan apa yang ada pada kalian sendiri. Lanjut di sini. Masih loading, oke? Capaian pembelajaran setelah mempelajari topik 3 tentang damai mulai dari diri, peserta diharapkan memahami konsep tentang ragam identitas diri. Ada yang tidak punya identitas? Punya ya? Nama punya, alamatnya jelas. Ya, punya akte semua? Punya. Kalau tidak punya akte kan tidak mungkin kalian bisa masuk sekolah sini, ya toh? Iya. Yang kedua adalah mampu memberikan contoh sikap welas
asih pada diri sendiri. Welas asih itu apa? Siapa yang tahu? Salah nggak apa-apa. Welas asih. Menurut kalian apa? Ya, mencintai diri sendiri. Oke, kudu mencintai apa yang ada di diri kalian sendiri. Kalian harus cintai. Pernah nggak kalian berpikir, oh ya saya pengen jadi itu? Pernah nggak? Pernah. Manusiawi ya. Kadang lihat artis bintang film, aku pengen jadi gitu. Terus gayanya ikut-ikutan, ya toh? Pengen menjadi artis misalnya siapa? Kalau artis kalian yang paling kalian favoritkan siapa? Cristiano Ronaldo. Setiap main sepak bola ikuti gaya. Nah, itulah. Kalau bisa kalian harus menjadi diri kalian sendiri. Boleh ngefans tapi jangan sampai menjadi orang lain. Lanjut. Pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, sehingga Anda merasa malu menyebutkan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Pernah tidak? Pernah? Contohnya apa? Siapa angkat tangan? Ya, angkat tangan apa, Mbak? Contohnya, Mbak? Malu? Apa contohnya? Jadi ada contoh waktu SD ya. Teman SD itu kebanyakan orang kaya, tapi anaknya kita hanya anak orang biasa. Itu wajar manusiawi. Tapi jangan sampai suatu seperti itu menjadikan kita tidak percaya diri. Justru itu menjadikan suatu motivasi kita agar sukses di masa depan. Kita harus menunjukkan setiap orang berbeda, tapi kita mempunyai suatu kesempatan yang sama. Ada nggak teman SD yang anaknya orang kaya itu makannya apa? Nasi. Kamu makannya? Nasi. Berarti kan sama kan? Iya. Kenapa harus malu? Kita harus tetap berani menunjukkan diri kita sendiri. Kita harus mau bersaing dalam prestasi. Yang kedua, mengapa malu perasaan tersebut? Mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Kenapa? Ya alasannya tidak percaya diri atau malu. Jadi kalian tidak boleh malu. Ya, saya sama. Dulu saya sudah mengatakan bahwasanya saya juga anaknya orang biasa. Orang tua saya hanya seorang buruh tani yang ekonominya menengah ke bawah. Tapi saya tidak pernah malu. Justru dari situ kita harus menjadikan suatu motivasi untuk ke depan agar kita lebih bisa membuktikan diri kita untuk sukses. Mulai saat ini harus kalian benar-benar belajarnya yang lebih rajin, fokus pada sekolah kalian. Apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa perasaan malu atau diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Merasa percaya diri tidak dengan diri kalian sendiri sekarang? Percaya diri enggak? Kalau dulu pernah malu, tapi mulai sekarang harus percaya diri. Tidak perlu malu, tidak perlu disembunyikan. Bahkan kalau sekarang itu di media sosial ya, pernah nggak kalian menyembunyikan nama kalian asli? Diganti namanya Silvi Indah Permatasari Ningrum misalnya. Malu dengan nama yang pemberian orang tahu, pernah nggak? Merasa malu? Tidak ya? Ya. Hari ini kita akan bermain dengan permainan identitasku ya. Nanti ada dua pilihan. Coba kalian pilih dan sebutkan pilihan. Ada dua pilihan. Saya yakin di antara kalian satu kelas ini tidak mungkin sama, tapi berbeda. Siap? Oke. Dari permainan tadi, ini. Ya, bakso atau mie ayam? Siapa yang mie ayam angkat tangan? Siapa yang bakso angkat tangan? Ya. Selera orang beda-beda. Jangan sampai karena banyak yang mie ayam padahal tidak suka mie ayam, tapi sukanya bakso terus angkat tangan. Jangan. Kalian diri kalian sendiri itu apa? Ya. Ya. Lanjut. Somai atau takoyaki? Somai. Siapa yang
Lanjut ya. Tahu atau tempe? Siapa yang tempe? Siapa yang suka tahu? Lanjut. Soto atau kare? Siapa yang soto? Wah. Turunkan. Siapa yang kare? Gak apa-apa. Berarti percaya dengan dirinya sendiri. Kalau tidak suka soto ya jangan dipaksakan. Ya kan? Tidak suka kare ya jangan dipaksakan. Cuma nggak suka soto tapi paksakan kare. Ya nanti malah perutnya sakit. Ini lanjut. Dawet atau Sprite? Seger mana ini? Siapa yang dawet angkat tangan? Oke. Siapa yang Sprite? Angkat ini. Kenapa kamu suka Sprite? Karena lebih apa misalnya? Lebih segar. Boleh, alasannya juga masuk akal. Kalau dawet, alasannya kenapa kamu suka dawet, Mbak? Seger juga. Kalau saya ya dawet ya produk dalam negeri ya. Gitu ya, tapi nggak apa-apa. Kalau memang suka seperti ya jangan dipaksakan dawet. Berikutnya, dangdut atau pop? Ayo. Dangdut atau pop? Siapa yang dangdut? Siapa yang suka pop? Sekarang saya tanya, yang suka pop musik kesayangan kalian apa? Teman itu pop ya? Dangdut. Ya, oke. Olahraga atau tidur? Siapa yang olahraga? Siapa yang tidur? Oh. Jadi tidak apa-apa. Oke. Oke. Ya, oke, sekarang kita melihat tayangan video. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia. Atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Ya, perhatikan identitas kalian. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Baik ya, tadi kalian sudah melihat tayangan video yang sudah kalian amati. Ya, konsepnya di sini adalah setiap orang punya banyak identitas. Ya. Mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tapi identitas agama dengan orang tersebut
Ya, di sini semuanya ada yang beragama Islam, ya, terus Kristen, Buddha, Hindu, ya. Jadi kita mempunyai suatu identitas, ya. Misalnya agama, terus suku, terus budaya. Misalnya kalian mungkin dari wilayahnya ada yang berbeda dari wilayah keluar dari Bladasari. Kalau kabupaten kayaknya ada yang dari Semarang atau Boyolali semua. Ya, walaupun berbeda, tetapi tetap satu. Ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan dan bisa ubah. Yang mungkin identitas sejak lahir yang tidak bisa kita ubah apa? Tanggal lahir. Tanggal lahir kan jelas dong. Harinya jelas. Terus orang tua kita siapa kan jelas. Bisa kita ubah? Yang melahirkan tidak bisa. Terus ada identitas yang kita bisa bangun, ciptakan. Bisa nggak? Misalnya kita bangun identitas kita sekarang sebagai seorang siswa. Mungkin ya bagus. Profesinya misalnya kita bangun identitas kita sebagai seorang dokter. Suatu saat kita kan bisa bangun itu. Jadi seorang polisi, tentara dan sebagainya. Ya itu kita bisa bangun. Ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang identitas tersebut kita akan merasa sangat tersinggung. Ciri khusus yang membuat tersinggung kita ada nggak? Di sini alhamdulillah ada yang keterbatasan, misalnya cacat dan sebagainya, nggak ada ya? Mungkin ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mempunyai identitas ciri khusus seperti itu, jangan sampai kita menyinggungnya. Oh ya, kakinya seperti apa dan sebagainya. Nanti akan menjadikan suatu kita tidak boleh. Setiap orang unik, tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Nah, sidik jari beda-beda yang sama. Standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya, standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa dijadi patokan untuk kita. Ya, standar seseorang itu beda-beda. Ya. Misalnya dia itu cantik menurut saya, tapi belum tentu menurut kalian. Oh, dia bagus dalam bernyanyi, suara naiknya dengar menurut saya, tapi belum tentu menurut kalian itu juga sama. Yuni, Ya, perhatikan video lagi ya. berasal dari keluarga sederhana. Agar kita tidak Tapi mundur. karena ingin dihormati dan Tolong diterima, diperhatikan. Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena gak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan
diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsung. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Jadi konsep welas asih pada diri. Welas asih itu apa tadi? Apa? Welas asih? Welas asih apa Mbak? Welas asih. Ya, betul. Mencintai diri sendiri. Ya. Latihan mencintai diri sendiri atau welas asih. Ya. Para ilmuwan mengidentifikasi 3 komponen dari mencintai diri sendiri yang berisian baik dengan ajaran dan dapat berfungsi sebagai panduan untuk latihan. Kebaikan diri, kesadaran penuh, dan keterbangunan. Berikutnya kita mengaplikasikan, yuk buat tindakan konkret. Ucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Coba kalian ucapkan pada diri kalian sendiri. Ucapkan terima kasih pada diri kalian sendiri. Coba silakan ucapkan. Introspeksi diri dan mengucapkan terima kasih kepada diri kalian sendiri. Yang berikutnya nanti kalau di rumah telepon dan ucapkan terima kasih dengan penghargaan buat orang terdekat. Kalau sama orang tua tidak usah telepon. Mungkin kalau orang tuanya jauh ya kita telepon. Ucapkan terima kasih. Orang yang kita sayangi, orang tua, anak, teman kerja, sahabat, baik atau siapapun yang Anda anggap berjasa untuk kesuksesan Anda saat ini. Aplikasi, buatlah galeri diri dalam bentuk biodata dan sebagainya. Di sini nanti silakan nanti diimplementasikan di rumah kalian. Mungkin itu saja terkait dengan konsep damai untuk diri sendiri. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Baiklah anak-anak, itulah sedikit materi yang Bapak sampaikan terkait dengan wawasan kebinekaan global. Sekali lagi, marilah kita mulai apa yang ada di diri kita sendiri. Kita harus selalu percaya diri. Jangan sampai kita dipaksakan menjadi orang lain. Banggalah dengan apa yang ada pada diri kalian sendiri. Di sini semuanya terkait dengan wawasan kebinekaan global berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, itu dulu dari saya dalam penyampaian materi wawasan kebinekaan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.